Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu, NIM 192111062 dari kelas HES 3B. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi dalalah. Langsung saja, yang pertama, dalalah pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kemudian macam-macam dalalah dibagi juga menjadi dua, yaitu dalalah wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah secara bahasa berasal dari kata dalalah, dalalatun, dan dalalatan. Merupakan bentuk masdar dari kata dalla yadullu yang artinya menunjukkan atau petunjuk. Kemudian secara istilah, dalalah merupakan penunjukan suatu lafaz nas kepada pengertian yang mudah dipahami agar dapat diketahui ketentuan yang ada dalam dalil tersebut. Kemudian macam dalalah dari wadihah. Macam-macam dalalah wadihah ada 4, yaitu yang pertama adalah zohir. Zohir merupakan tingkatan kejelasannya yang paling ringan. Artinya, lafaz yang bisa dipahami secara langsung melalui maknanya, atau lafaz yang sudah jelas maknanya. Hukum dari zohir adalah wajib diamalkan selama tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, serta menasahkan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Di ayat ini secara zohir dapat dipahami bahwa halalnya jual beli dan haramnya riba. Namun asal tujuan dari ayat ini adalah bukan tentang itu, tapi merupakan bantahan kepada kaum Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama. Jadi secara zahir dipahami bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. Namun tujuan utama dari ayat ini bukan itu, melainkan merupakan bantahan kepada kaum Yahudi. Kemudian yang kedua ada nas. Nas adalah suatu lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari nas tersebut. Namun nas masih ada kemungkinan untuk ditakwil, ditaksis, serta dinasahkan. Contohnya masih sama dengan zohir, yakni dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kalau secara zohir, ayat ini bermakna halal dan haramnya jual beli dan riba. Kalau secara nas, ayat ini itu merupakan bantahan kepada kaum Yahudi yang mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama. Jadi ayat ini itu membedakan antara jual beli dan riba. Seperti itu. Kemudian hukum dari nas adalah tetap diamalkan, wajib diamalkan selama belum ada nas yang melarangnya. Kemudian yang ketiga ada mufassar. Mufassar adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang jelas dan tegas. Jadi tidak ada kemungkinan untuk ditakwil dan ditaksis. Namun pada masa Rasulullah masih bisa dinasahkan. Hukum dari mufassar adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaznya. Contohnya ada di Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Jadi kata mi'ata yang artinya 100 tidak bisa diartikan dengan jumlah yang lain. Jadi udah pasti kalau mi'ata itu 100, tidak bisa digantikan dengan makna yang lain.
Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada muhkam. Muhkam artinya suatu lafaz yang menunjukkan dengan dalalah yang jelas, tegas, serta qat'i atau pasti. Jadi tidak ada kemungkinan untuk ditaksis, ditakwil, serta dinasahkan. Hukum dari muhkam adalah wajib diamalkan sesuai nas. Muhkam ini merupakan tingkatan yang paling tertinggi dalam dalalah wadihah atau tingkat kejelasannya yang paling tinggi. Contoh dari muhkam adalah mengesahkan Allah tentang ketauhidan, kemudian tentang birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua, seperti itu. Kemudian macam dalalah yang kedua ada ghairu wadihah atau dalalah yang penunjukannya tidak jelas. Ada 4. Yang pertama adalah khafi. Khafi merupakan suatu lafaz yang dari segi penunjukan kepada makna yaitu jelas, namun ketidakjelasan itu muncul ketika diterapkannya lafaz tersebut pada kasus-kasus tertentu. Contohnya dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang bunyinya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ayat di atas atau makna ayat di atas sudah cukup jelas mengenai hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan. Namun akan muncul ketidakjelasan ketika ayat ini diterapkan pada kasus tertentu, misalkan diterapkan pada copet, jambret, koruptor, kemudian pencurian kafan dan lain sebagainya. Yang kedua ada muskil yang artinya suatu lafaz yang dari segi penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga memunculkan beberapa perbedaan pendapat antara para ulama dalam memahami teks tersebut. Ketidakjelasan dari muskil itu disebabkan karena adanya satu kata yang memiliki berbagai macam makna, lebih dari satu makna. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278, yakni ada kata quru. Quru punya makna haid dan suci. Ulama Hanafiyah mengartikan quru itu merupakan masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah itu mengartikan bahwa quru adalah masa suci. Sehingga quru ini memiliki dua makna atau makna lebih dari satu makna, sehingga para ulama itu berbeda pendapat dalam memahaminya. Kemudian yang ketiga ada mujmal. Mujmal adalah suatu lafal yang mengandung makna secara global, di mana kejelasan maksudnya itu tidak bisa diketahui hanya dengan melihat lafal itu sendiri. Biasanya rincian dan maksudnya itu disampaikan atau dijelaskan dalam sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi di ayat ini itu masih bersifat sangat global, yakni dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat ini kan masih sangat global. Gimana cara sholat, tata cara dalam sholat, rukun sholat, syaratnya apa, itu belum dijelaskan dalam surah ini. Dan ini dijelaskan di hadis-hadis Rasulullah. Serta zakat pula sama, masih sangat global. Rukunnya zakat, niat zakat itu apa belum diketahui dalam nas ini. Bisa diketahui dengan melihat sunnah-sunnah dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada mustasyabih. Mustasyabih adalah suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan kejelasan dari makna lafaz ini.
Contohnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Kemudian di surat Yasin ada kata Yasin. Dari kata-kata ini tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai kejelasan maknanya, sehingga mustasyabih ini merupakan tingkatan tertinggi ketidakjelasannya karena tidak ada dalil serta makna yang diketahui. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.